Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas menanti program MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Saya kenalkan dulu, di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, ada Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Selamat ya, baru kurang lebih sebulan yang lalu terpilih dan dipercaya menjadi Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Dan di sebelah Mas Revi, ini pemirsa ada Sekretaris MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, ada Pak Dede Setiawan SPD. Selamat pagi Pak Dede. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Abi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Pak Dede? Oke, terima kasih juga nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mas Revi. Mas Revi, Anda terpilih menjadi Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Sebelumnya Anda sudah diduga dari awal atau memang hasil kesepakatan dari peserta musyawarah ketika itu gitu? Dan ini di luar perkiraan Anda, Betul. Unpredictable gitu. Di luar prediksi, di luar perkiraan, gitu. Karena awalnya saya ini memang aktif di MGMP karena memang membantu ketua sebelumnya. Sebelum saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Bu Ajai selaku penanggung jawab MGMP, kemudian Pak Komar selaku pengawas MGMP, dan Pak Cecep ketua sebelumnya yang mempercayakan saya untuk menjadi ketua di MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi lebih baik. Jadi kembali lagi tadi sebenarnya di luar prediksi Mas Apip, tapi kembali lagi ini adalah sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang insya Allah akan saya emban sesuai dengan kepercayaan dari rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia. Gitu. Ini kan dipercaya sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kota Cirebon ya. Tentunya dipercaya, ini kan punya ibaratnya dokter. Ini kan harus menganalisa nih penyakitnya dalam tanda petik ya. Kemudian juga apa obatnya gitu ya, panasianya, obatnya berkaitan dengan guru bahasa Indonesia ke depan. Tentunya kan program nih ya, bagaimana cara meningkatkan kompetensi gitu ya, dan programnya ini kan tentunya sudah ada nih dalam benak Mas Revi. Ini diantaranya apa saja sih ke depan gitu? Utamanya 3 tahun soalnya betul, kan? 3 tahun dalam satu periode ya. Utamanya adalah kami ingin membuat atau merubah mindset rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia ini menjadi bahwa MGMP Bahasa Indonesia itu penting. Yang terpenting itu dulu ya. Karena kalau kita melihat selama ini mungkin untuk sebagian rekan di keanggotaan MGMP Bahasa Indonesia ini masih dianggap tidak terlalu penting terkait MGMP. Merasa penting ketika memang membutuhkan sertifikatnya saja, Mas Afif, hanya secara administrasinya saja. Gitu. Jadi kami di sini ingin merubah mindset rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia bahwa MGMP Bahasa Indonesia ini adalah sebagai wadah kita guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi ke depan. Seperti itu. Oke, baik. Tahan dulu ya, Mas Revi, dan saya ke Pak Dede. Pak Dede, ini kan Anda sebagai sekretaris ini dipercaya untuk 3 tahun ke depan mendampingi Mas Revi ya. Dalam catatan Anda ini yang terdaftar sebagai anggota MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, guru-guru Bahasa Indonesia Kota Cirebon, itu ada berapa sih yang terdaftar di Anda? Sejauh ini yang saya ketahui adalah ada sekitar 100, kurang lebih 150 guru Bahasa Indonesia yang terdaftar di Kota Cirebon ini? Iya, di Kota Cirebon. Hanya memang untuk daftar terupdate ini belum kita ketahui ya, karena memang itu data dahulu? Itu yang data sebelumnya? Data sebelumnya. Karena sekarang memang data belum kita update, artinya ada beberapa guru juga yang memang sudah pensiun ya. Jadi mungkin sekitar kurang lebih 149 ya. 149 guru Bahasa Indonesia. Guru Bahasa Indonesia, Kota Cirebon. Oke, dan kedepannya nih ya, Pak Dede
tentunya kan sebagai sekretaris ya, sebagai sekretaris ini nanti akan menahkodai dengan Mas Revi ya, berduet lah ya, iya di MGMP Bahasa Indonesia ini. Nah ini baik dari sisi pembenahan manajemen administrasi terutama ya, nanti apa nih yang harus dilakukan segera di MGMP Bahasa Indonesia, kan sekretaris ini tugasnya apa yang akan dilakukan. Tapi tahan dulu nih ya, Pak Dede dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Dan di session ini saya sudah membuka pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Nah, pemirsa juga bisa untuk berpendapat ya, Anda juga bisa menanyakan, Anda juga bisa beropini ya, opini terhadap apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini menanti program MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon ya. Silakan Anda bisa di line telepon atau ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Dede Setiawan ya. Pak Dede, Anda sebagai sekretaris tentunya kan ada ya hal yang perlu dibenahi, diperbaiki ke depan. Iya, betul. Berkaitan dengan bidang-bidang itu misalnya atau divisi ya, di situ juga ada berapa divisi. Silakan Pak Dede. Ya, untuk bidang di MGMP Bahasa Indonesia ini memang terdapat 3 divisi ya kita sebut ya Pak Revi ya. 3 bidang itu diantaranya yang pertama adalah bidang pengembangan organisasi, kemudian ada bidang pengembangan profesi, dan ada juga yang ketiga bidang pengembangan kegiatan, di mana memang dari masing-masing sub bidang ini mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Misalkan untuk bidang pengembangan kegiatan contohnya ya Pak Revi ya, di sana kita bisa mendapatkan pelatihan gitu ya, media publikasi ya, dapat terkait anggota ya, untuk anggota itu. Seperti itu sih. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan KTA dan seterusnya juga. Nah, berkaitan dengan KTA dan seterusnya tentu saja ini menjadi program awal kita ya Pak Revi ya. Karena memang pada sebelumnya KTA ini belum dimiliki anggota MGMP. Jadi insya Allah KTA ini akan kita programkan ya Pak Revi, dan tentu saja ini juga nanti akan kita bicarakan dengan pengurus yang lain, tentu saja dengan bendahara khususnya ya, terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan KTA. Baik, oke, tahan dulu ya Pak Dede, saya kembali ke Mas Revi. Mas Revi, Anda tadi menyebutkan bahwa merubah mindset itu yang pertama ya, kemudian yang kedua apa sih hal yang urgen yang nanti akan Anda lakukan, hal yang mendesak yang Anda lakukan berkaitan dengan guru bahasa Indonesia di Kota Cirebon ini? Silakan. Terkait merubah mindset, karena kalau kita melihat rekan-rekan untuk antusias dalam kegiatan MGMP ini, saya katakan masih 50-50. Jadi 50-50. iya betul, harapan kami ke depan ini inginnya antusias terkait dengan peningkatan kompetensi, itu berkaitan dengan program atau apa, harapan kami semua bisa antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk dalam waktu terdekat mungkin kami akan mengadakan kegiatan, kalau misalnya masih pandemi atau masih dalam kondisi PPKM seperti ini, pastinya menggunakan virtual ya. Jadi menggunakan kegiatan webinar atau apa yang sifatnya secara virtual. Gitu ya. Yeah. Kegiatan apa gitu Mas Revi? Yang dalam waktu dekat ini, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bu Hajahi selaku penanggung jawab MGMP, yaitu adalah kegiatan literasi, baik literasi baca ataupun numerasi, Mas Habib. Gitu. Ya, dan ini yang dinilai oleh MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon itu hal yang sangat hal yang urgen gitu. Betul, karena kan tadi terkait pembukaan Mas Habib tadi yang terkait dengan bahwa bahasa Indonesia ini dianggap mata pelajaran yang menjenuhkan. Untuk sebagian anak mungkin ini menyepelekan gitu ya. Jenuh juga. Betul. Jadi kami ingin merubah mindset, kegiatan literasi ini bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak gitu. Ini kan susah gitu Mas Revi. Betul, memang sulit terkait merubah mindset baik guru ataupun anak gitu ya. Cuman kami akan berupaya untuk terkait dengan kegiatan literasi ini bagaimana meracik sebuah kegiatan yang memang bisa menyenangkan untuk anak. Gitu ya. Dan formulanya sudah ada gitu. Caranya mungkin ya dengan, kalau kita lihat kegiatan literasi kan dari tim literasi Kota Cirebon sendiri kan sudah banyak upaya yang dilakukan dalam membaca. Itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca anak-anak seperti itu. Dan ini PR juga
untuk guru-guru bahasa Indonesia ke depan ya, tentang literasi, kemudian juga tentang bukan hanya membaca, tetapi juga menulis gitu kan? Menulis juga. Ya, menulis juga ya, baik. Pak Dede, ini berkaitan dengan menulis ya, kegiatan-kegiatan literasi lah ya. Iya. Ini di kepengurusan Anda dengan Mas Revi, nah ini ke depan akan terus menjadi concern utama atau bagaimana? Ya, kedepannya tentu kegiatan menulis ini akan kita jadikan konsen utama ya, seperti yang konsen utama itu ya. Karena memang pada mata pelajaran bahasa Indonesia sendiri, kegiatan menulis ini cukup sulit ya bagi siswa ya, Mas Afif ya. Menulis cukup sulit sekali. Oleh karena itu kita juga sebagai guru, bagaimana caranya supaya siswa tertarik ya, berminat untuk tetap menulis ya, mengarang itu ya. Iya, mengarang kreatif ya. Iya, mata pelajaran bahasa Indonesia biasanya ada mengarang gitu kan. Ya, itu dengan mengarang ya. Dan mengarang justru waktu dulu kita sekolah ya, Pak Revi ya, mengarang itu dianggap kegiatan yang sangat menyenangkan ya, namun jenuh juga untuk sebagian siswa yang memang kesulitan untuk mengarang itu. Itu saja mungkin ya. Oh, gitu ya. Jadi Mas Revi, kalau saya masih ke Pak Dede ya, kalau tentang kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kompetensi ya, untuk meningkatkan kompetensi ya, itu diantaranya kegiatan apa saja? Gitu? Meningkatkan kompetensi guru atau siswa? Guru. Untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Indonesia gitu. Guru bahasa Indonesia ya. Nah, disinilah fungsi dari forum MGMP ini, di mana memang forum MGMP ini menjadi sebuah wadah fasilitas berkumpulnya para guru bahasa Indonesia. Supaya menjadi meningkatkan profesionalitas guru ya. Nah, dari sinilah nanti akan kita coba adakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemudian ya terkait informasi pendidikan juga sebetulnya ya. Itu. Nah, kalau untuk meningkatkan siswa sendiri bagaimana? Maksudnya minat, kompetensi siswa gitu Pak Dede? Untuk meningkatkan minat siswa terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia mapel. Tentu saja di sini kita sebagai guru, menurut saya kita sebagai guru harus bisa menggunakan metode atau media yang menarik itu kepada siswa. Contoh sekarang banyak sekali ya media dan metode Mbak Revi ya, banyak sekali media dan metode yang bisa kita gunakan ya untuk dalam pembelajaran ya, untuk meningkatkan minat siswa. Gitu. Di antaranya mungkin untuk bahasa Indonesia sendiri sekarang contohnya misalkan video yang bisa kita gunakan ya sebagai dasar, sebagai dasar supaya siswa lebih tertarik mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia dengan cara membuat video atau melihat video, membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ya. Jadi ini variasi belajar ya. Kembali ke Mas Revi nih, Mas Revi sebagai ketua ya MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, tentunya kan dalam waktu dekat tadi sudah disebutkan oleh Anda ini akan merealisasikan program ya. Akan merealisasikan program. Nah, untuk guru-guru yang lain yang tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, respon mereka terhadap MGMP itu seperti apa sih saat ini? Kembali lagi tadi kalau kita melihat respon, kita bisa melihat dari antusias kegiatan gitu ya. Dalam kegiatan MGMP kalau kita melihat antusias, kembali lagi tadi saya jelaskan 50-50 Mas Afif. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kepada rekan-rekan guru bahasa Indonesia bahwa MGMP Bahasa Indonesia itu penting. Gitu. Bagaimana cara merubah mindset bahwa MGMP Bahasa Indonesia ini penting? Ya kita lihat untuk peningkatan kompetensi, untuk kemampuan kita mengajar sebagai sarana komunikasi di dalamnya. Bisa juga kita di sini mengkomunikasikan terkait administrasi pembelajaran, lainnya juga metode pembelajaran. Nah, itu kan dijelaskan di dalam forum komunikasi MGMP. Termasuk ke depan karena memang bahasa Indonesia mengalami perkembangan luar biasa ya. Banyak sekali serapan-serapan juga ya. Jadi kita itu kaya akan bahasa Indonesia ini ya. Nah, kedepannya apakah juga MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon juga akan ke pusat bahasa dan seterusnya gitu? Kalau kita melihat program ini sebenarnya sudah dilakukan dari kepengurusan yang sebelumnya, tapi kita ada kegiatan di mana waktu Pak Cecep itu sempat ke Bandung di pusat pengembangan bahasa, itu studi banding ke sana. Nah, mungkin kalau saat ini kita akan melakukan kegiatan yang sama, cuma kalau dalam kondisi pandemi ini pasti kan secara virtual ya. Kita akan berkoordinasi dengan pusat pengembang bahasa juga untuk melakukan seminar atau webinar yang sekiranya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman guru bahasa Indonesia. Baik.
Dan ada tujuan berarti ke pusat pengembangan bahasa itu. Pasti. Ada tujuan Ada, ya, iya. berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia maksudnya Betul, ya. betul. Tujuan lainnya apa? Tapi tahan dulu nih, Iya. Mas Revi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikutnya. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung. Silahkan Anda bisa di line telepon langsung 0231482138 ya pemirsa, juga bisa untuk SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Mas Revi ya, tentang tujuan studi banding ke pusat pengembangan bahasa gitu ya. Nah ini tujuan lainnya apa gitu, Mas Revi? MGMP Bahasa Indonesia ini. Kalau kita melihat bahasa itu kan dinamis, gitu ya. Jadi seorang guru bahasa Indonesia harus mengupdate perkembangan bahasa yang ada di Indonesia. Nah itu salah satu tujuannya adalah kita berusaha untuk mengupdate dan mengupgrade pengetahuan guru, gitu. Gitu ya. Iya. Berarti terus ya, karena perkembangan bahasa ini dinamis, terus, iya, tidak terus, statis tidak gitu ya. statis. Jadi bagaimana nih guru bahasa Indonesia pun harus tahu itu Harus gitu tahu, ya. betul. Tidak itu saja Tidak maksud itu saya saja. gitu. Kembali ke Pak Dede. Pak Dede, ini bagaimana sih cara untuk menumbuhkan anak itu tidak meremehkan ya pelajaran bahasa Indonesia? Karena kita yang dulu belajar bahasa Indonesia pasti itu bahasa kita, masa kita nggak bisa kan gitu kan. Tapi terbukti walaupun kita menganggap itu mudah bahasa Indonesia, tapi tidak ada yang dapat nilai gede juga bahasa Indonesia itu kan. Iya. Pada kenyataannya memang bahasa Indonesia ini seperti tadi yang dikatakan Mas Apip ya, artinya sangat sedikit sekali siswa yang mendapatkan nilai maksimal untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Kelihatannya mudah, siswa mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia, mungkin dianggap dia sudah mahir ya, padahal belum ya. Itu oleh karena itu, untuk meningkatkan minat tadi ya siswa terkait dengan pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini, tentu saja yang pertama adalah kita harus bisa memberikan motivasi kepada siswa bahwa bahasa Indonesia ini penting. Bukan hanya sekedar kita berkomunikasi, mengucap bahasa Indonesia, tapi juga kita harus tahu kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia. Tentang ejaan EYD ya, sekarang memang sedang gitu WEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi karena memang ini yang sering muncul dalam soal-soal ujian nasional dulu. Artinya siswa juga harus tahu mana kata yang baku, mana kata yang tidak baku gitu ya. Karena untuk menjadi seorang penulis tentu saja ya kita juga harus paham betul bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Betul ya. Oke, dan Pak Dede, ini kan guru juga nih, guru bahasa Indonesia hemat saya. Ini juga harus dapat di kelas itu memetakan nih. Bagaimana siswa ini mampu untuk menulis. Siswa ini membaca puisi gitu kan. Ya membaca sajak lah ya. Siswa ini pandai kan ada di bahasa Indonesia drama itu ya. Nah, ini juga harus dipetakan nih menurut Anda Pak Dede. Jadi tidak semua peserta didik atau siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia itu kan tidak semua juga jenuh mereka, tapi juga mereka ada memiliki potensi-potensi gitu. Maksud saya begitu. Ya. Terkait dengan pemetaan tadi, ini termasuk ke dalam keterampilan siswa ya, karena memang masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda ya Mas Yusuf ya. Itu ada sebagian anak yang memang gemar menulis, ada sebagian anak yang memang gemar berdialog dalam drama misalkan, membaca. Nah itu, dan kita seorang guru tentu saja harus bisa memetakan mana siswa yang memang pandai menulis ya, lebih senang menulis, mana siswa yang lebih senang praktik misalkan ya dalam drama itu, seperti itu. Dan dalam bahasa Indonesia menurut saya itu sangat kompleks sekali ya, itu ya. Artinya misalkan ya untuk siswa yang mereka untuk yang senang menulis misalkan ya, bisa kita terapkan beberapa metode misalkan seperti review ya, review, mengulas berarti ya, seperti itu. Mengulas ulang ya, review. Silakan Mas Revi, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Dede. Tadi terkait dengan pemetaan kemampuan anak ya. Ini kan harus dimiliki oleh seorang guru nih. Seorang guru tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak di dalam kelas, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia saya katakan. Karena setiap kemampuan anak berbeda. Tadi ada yang mampu menulis, ada yang mampu membaca puisi mungkin, ada yang mampu drama. Kembali lagi, MGMP harus bisa bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan wadah di mana
kemampuan anak ini bisa tersalurkan gitu. Misalnya dengan mengadakan lomba puisi, lomba membaca atau lomba menulis. Nah ini akan salah satunya adalah akan memotivasi anak untuk menyenangi pelajaran bahasa Indonesia pastinya. Jadi setiap guru bahasa Indonesia harus mampu berkoordinasi dengan sekolah untuk mengadakan lomba-lomba seperti itu untuk meningkatkan motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak, gitu kan. Nah, ini akan menjadi program kami juga. Biasanya kalau untuk bahasa Indonesia itu banyak lomba terkait bahasa itu di bulan bahasa ya, Pak ya. Bulan bahasa. Jadi biasanya di bulan bahasa itu sekolah mewadahi anak-anak terkait dengan kemampuan berbahasa, Mas Apip. Di situ biasanya ada lomba membaca puisi, lomba menulis cerpen, kemudian lomba menulis puisi juga ada, seperti itu. Gitu ya. Oke, Mas Revi, itu kan kalau ada pemetaan, berarti ini tuntutnya pada seorang pengajar, pada seorang guru ya. Betul. Ya tidak melulu hanya untuk mencatat gitu kan ya, tidak melulu hanya catat buku sampai habis, CBSA biasa gitu ya. Ya tetapi ini betul-betul seorang guru harus mampu ketika dia masuk mengajar bahasa Indonesia, ya kan? Ini dipetakan ini yang mampu untuk menulis artikel, misalnya ini yang mampu membaca sajak atau puisi gitu. Ini berarti kuncinya di guru, Mas Revi? Betul, seorang guru itu selain harus menguasai kelas, selain harus meracik pembelajaran yang menyenangkan, seorang guru pun harus mampu memetakan kemampuan siswanya pastinya. Karena kembali lagi, kita tidak mungkin memaksakan anak mampu menulis kepada anak yang memang tidak memiliki potensi dalam menulis gitu loh, Mas Habib. Dia senangnya membaca puisi, saya disuruh menulis cerpen belum tentu bisa. Nah, ini seorang guru harus mampu memetakan kondisi seperti ini gitu. Jadi jangan menyamaratakan kemampuan siswa yang ada di kelas. Oke. Dan ini juga menjadi tantangan sendiri bagi MGM betul. Bahasa Indonesia ke depannya ya. Kembali saya ke Pak Dede nih. Pak Dede, tentu kan siswa juga ke bahasa Indonesia banyak yang menganggap aduh bahasa Indonesia gitu kan ya. Ya, padahal bahasa Indonesia ini menjadi boleh dibilang di ujian nasional apa juga ada gitu kan. Ya dan kita harus bisa di situ gitu. Mas Revi dan juga Pak Dede. Dan saya pun merasakan bagaimana ketika bahasa Indonesia, pelajaran apa bahasa Indonesia sampai perguruan tinggi kan ada juga ya. Ini dari SD, dari TK, dari SD sampai perguruan tinggi kadang ada sih bahasa Indonesia gitu ya. Tetapi kadang kita itu nilai tidak pernah maksimal gitu ya. Dan cara apa sih nanti guru mampu memetakan itu gitu? Dengan kompetensi apa menurut Pak Dede itu yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mampu memetakan itu, Pak Dede? Yang harus dimiliki oleh seorang guru, seminar atau apa, lokakarya atau apa gitu mungkin misalnya? Bisa dengan seminar ya, salah satunya dengan pelatihan-pelatihan ya. Nah, itu tadi kembali ke MGMP jadi ya, di mana memang MGMP ini merupakan forum yang dimana di dalamnya kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran. Nah, salah satunya tadi ya, seorang guru harus bisa mana nih misalkan ya siswa yang memang pandai menulis, siswa yang memang hanya pandai membaca saja ya. Nah, dari sana kita nanti diskusi di MGMP. Nah, kita sama-sama mencari solusi ya dari masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran yang ada. Gitu ya. Jadi tetap ya seorang guru harus mampu di samping ngajar di kelas juga memetakan itu gitu ya. Dan bukan melulu guru hanya ngajar terus saja. Tetapi juga siswa harus ada keterlibatan kan begitu ya. Nah, Pak Dede berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam artian siswa juga harus aktif gitu misalnya ya. Kadang bagaimana mensiasati karena bahasa Indonesia juga jenuh gitu kadang. Banyak yang murid bilang begitu gitu. Oh gitu. Sejauh ini saya memang selama saya mengajar belum pernah mendapat keluhan bahwa apa saya jenuh dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Entah mereka jujur atau tidak ya, Pak Revi ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi terkait untuk menghindari supaya anak tidak jenuh pada saat belajar bahasa Indonesia, seorang guru harus kreatif dan inovatif ya dalam mengembangkan, dalam mengemas sebuah pembelajaran. Di antaranya mungkin bisa dengan tadi ya menggunakan media atau metode pembelajaran yang variatif. Seperti itu. Dan sekarang memang sudah banyak sebetulnya ya Mas Apip ya, sudah banyak sekali metode atau media yang bisa kita gunakan. Nah, ya disinilah kita bisa sharing nanti dengan anggota-anggota MGMP yang lainnya terkait media atau metode ya, yang sering digunakan yang bisa menarik minat belajar siswa. Itu ya, Mas Revi bisa Anda lengkapi. Tadi yang disampaikan
oleh Pak Dede Setiawan. Ya, Silakan. terkait kemampuan dalam berbahasa ini kembali lagi seorang guru harus bisa menstimulus anaknya bahwa bahasa Indonesia ini ke depan penting. Misal dalam dunia kerja apapun itu dalam bekerja apapun itu terkait dengan bahasa. Bahasa. Iya kan? Contoh Mas Apip untuk menjadi seorang presenter tentunya harus pintar dalam berbahasa kan gitu ya Mas Apip. Ini memberikan stimulus. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Misal seperti itu kan. Saya mau jadi penulis pasti berkait dengan bahasa. Iya, Saya mau bahasa. jadi artis tentu dengan bahasa pasti. Jadi harus mengkaitkan bahwa pembelajaran ini ada dalam dunia nyata nanti. Gitu. Jadi memberikan rasa kepada siswa ini bahwa bahasa Indonesia itu penting dan akan dipakai nanti pada saat kalian nanti berada di dunia nyata. Dan ini merupakan PR bagi Mas Revi dan juga Pak Dede Setiawan ke depan ya, berkaitan dengan musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Dan Mas Dede, menurut Anda PTM, pembelajaran tatap muka, saya baca tadi di koran Radar Cirebon di edisi hari ini nanti akan digelar tahun depan ya, kalau kabupaten minggu depan. Kalau Kabupaten Cirebon udah dari minggu kemarin nih ya, minggu kemarin. Nah ini bagaimana pendapat dari Pak Dede Setiawan? Tapi tahan dulu nih Pak Dede dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka pemirsa untuk bergabung, baik Anda di 0231 482138 atau pemirsa bisa SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang menanti program MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Saya masih bersama Revi Triano, Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon, dan juga bersama Dede Setiawan, Sekretaris MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Pak Dede, tadi terputus jeda iklan, pertanyaan saya. Sejauh mana persiapan Anda bahwa hari Senin depan, ya kan? Senin depan nih, nah ini beberapa hari lagi kan, hari Senin nih. Ini akan PTM terbatas ya di Kota Cirebon. Seberapa jauh sih persiapannya saat ini? Dan Anda senang nggak ketemu lagi dengan siswa walaupun terbatas gitu? Iya, tentu saja memang hampir 2 tahun ya, tapi hampir 2 tahun. Tidak bertatap muka, tidak berjumpa, tidak bersapa dengan siswa ya dalam peserta didik. Hanya ketemu lewat itu aja ya. Iya, ketemu lewat Zoom saja, dan kadang memang pada saat Zoom juga siswa tidak mengaktifkan video, jadi kita tidak bisa melihat langsung wajah dari siswa kita ya, Pak Revi. Dengan adanya rencana pembelajaran tatap muka ini tentu saja menjadi angin segar untuk kami para guru tentunya ya, sebuah anugerah ya, bisa melakukan pembelajaran bertatap muka dengan siswa secara langsung gitu ya. Itu supaya siswa juga tahu nih mana gurunya ya, mana wali kelasnya, seperti itu. Dan sejauh ini memang persiapan yang sudah dilakukan, yang saya ketahui adalah perlu adanya sarana prasarana ya. Sarana prasarana ini menjadi bagian yang paling penting ya, yang harus. Mengapa gitu? Ya, karena memang sarana prasarana begitu penting. Sarana prasarana begitu penting karena memang dari sinilah inti ya. Inti dari kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di antaranya memang yang saya lihat ketika saya berkunjung ke sekolah, ada beberapa sekolah yang memang belum menerapkan ya, atau sarana prasarananya memang belum lengkap. Di antaranya CTPS ya, tangan pakai sabun, di mana memang sabunnya sudah habis ya, namun tidak diisi ulang ternyata ya. Nah itu pernah saya jumpai juga dan iya. Nah itu untuk terkait sarana prasarana. Selanjutnya adalah mungkin harus ada izin juga dari orang tua ya, Pak Revi, terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, di mana memang ketika orang tua tidak mengizinkan siswanya untuk bersekolah langsung tatap muka ya, kita pihak sekolah tidak memaksakan ya, seperti itu. Namun memang dianjurkan kepada orang tua mungkin ya, sebisa mungkin kita semua di sini juga sekolah ya, Pak Revi ya. Sekolah juga sudah mengupayakan supaya kita tetap terhindar dari virus dengan tadi menerapkan sarana prasarana yang memang memadai. Jadi orang tua saya kira tidak perlu khawatir lagi, Pak Revi ya. Baik. Kalau kemarin simulasi gimana gitu? Untuk simulasi pada saat itu memang hanya terjadi 1 hari, hanya terjadi 1 hari simulasi, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Karena memang pada saat itu ada SOP juga yang harus kita terapkan ya, yang memang harus dipatuhi juga oleh orang tua siswa ya, orang tua kemudian siswa juga ya. Itu, dan alhamdulillah ya untuk simulasi kemarin berjalan lancar, hanya memang terhambat kemarin ya. Yang harusnya 2 hari. Ada faktor teknis lah ya. Iya, ada faktor dilaksanakan sehari. Baik. Kembali saya ke Mas Revi ya. Mas Revi, Anda menanggapi pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dimulai hari Senin ya, beberapa hari lagi nih ke depan. Pendapat Anda?
Kebetulan kemarin saya mengikuti kegiatan rapat virtual yang dihadiri oleh Pak Sekda kemarin, kemudian ada kepala dinas juga, ada kepala Kemenag juga. Di sana memang sudah dijelaskan beberapa poin, Mas Afif, terkait dengan kegiatan PTMT ini, yang mana memang sekolah harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya tadi sarana prasarana yang sudah menunjang terkait dengan prokes, kemudian Satgas Covid yang sudah terbentuk baik Di sekolah juga ada ya, secara Satgas internal, yang Covid-nya, mana Satgas Covid ini diminta untuk seluruh guru. Karena tidak mungkin satu orang gitu. Jadi semua guru memang harus memantau terkait dengan prokes di sekolah. Itu yang penting. Nah, jadi memang kegiatan PTM ini menjadi angin segar untuk kami para guru ataupun siswa juga orang tua. Cuman juga di sini memang kita perlu memenuhi beberapa ketentuan yang memang perlu dilakukan. Salah satunya tadi itu beberapa surat dari orang tua juga, persetujuan. Jadi sekolah pun tidak boleh memaksa terkait kalau memang orang tua tidak mengizinkan gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan kondisi belajar nanti yang memang tidak bisa penuh, satu meja itu yang biasanya 2 anak kan sekarang hanya satu. Dan itu kan hanya beberapa jam ya? Hanya beberapa jam. Nah, ini kembali lagi dituntut. Nah, kalau kita kaitkan dengan MGMP Bahasa Indonesia terkait pembelajaran Bahasa Indonesia, di mana seorang guru tidak bisa mengajar secara luas saja, mengajarnya tidak bisa panjang gitu Mas Afif, otomatis akan relatif pendek gitu ya. Nah, ini berarti harus bisa meracik pembelajaran yang efektif dan efisien tadi gitu, baik penggunaan media dan lain-lain. Tapi Raffi sendiri secara pribadi gembira? Gembira pasti. Bisa ketemu dengan siswa gitu bisa ya? bertemu dengan siswa. Hampir tadi 2 tahun ya? hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Yang itu tadi kan kalau kita melalui virtual ada yang tidak diaktifkan kameranya, kita nggak tahu muka kan gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau di sekolah Raffi sendiri, ini persiapannya? Kalau di SMP menyambut negeri PTM ya terbatas ini. betul. Kalau di SMP negeri 7 sendiri ini sudah siap, Mas Afif. Tapi kembali lagi karena ini perlu memenuhi beberapa syarat, kembali lagi perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena di SMP 7 ini kan di pinggir jalan ini banyak penjual makanan, Mas Afif ya. Kalau katakan kita sudah memenuhi protokol di dalam sekolah. Ya kan, sudah memenuhi kantin tidak dibuka dan lain-lain, anak sudah membawa makan sendiri, tapi di luar masih ada titik keramaian, ini yang dikhawatirkan. Nah, ini perlu betul ada kerumunan yang dikhawatirkan akan timbul klaster baru nantinya kan seperti itu. Nah, ini perlu memang berkoordinasi dengan pihak terkait, baik Dinas Perhubungan mungkin atau Satpol PP, penertiban yang seperti apa, karena kita pun tidak bisa memberikan ketegasan kepada para pedagang kan gitu, karena mereka juga mencari rezeki di sana. Iya, gitu. tapi intinya baik Pak Dede maupun Mas Raffi bahwa hari Senin akan digelar kembali pembelajaran tatap muka walau terbatas gitu ya, disambut dengan gembira. Pasti. Ya, baik oleh guru-guru, oleh orang tua, peserta didik dan seterusnya. Namun sayang sekali ini Mas Raffi dan juga Pak Dede ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Dede, closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah jelang PTM ataupun tentang MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon? Silakan singkat saja. Oke, nah untuk pembelajaran tatap muka insya Allah akan dilaksanakan hari Senin, dan pesan saya adalah untuk orang tua dan siswa ya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan ya, kemudian pokoknya tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar. Oke, Mas Raffi silakan. Saya terkait MGMP Bahasa Indonesia dan Sastra, baik untuk anak-anak dan baik untuk guru Bahasa Indonesia, cintai Bahasa Indonesia, cintai sastra, karena sastra itu adalah kita diajarkan untuk mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih Mas Raffi, Pak Dede sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.